Ya, ini hal yang saya paparkan minggu lalu. Saya langsung aja membahas kalimat-kalimat ini. Dalam semua ini kita perlu menyadari bahwa pikiran kita sangat terbatas. Kita bukan pencipta, kita bukan maha tahu, kita seperti katak dalam tempurung. Tetapi yang memberi kita pengharapan adalah karena Allah telah mewahyukan dirinya kepada kita semua melalui firman-Nya yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul dan oleh Kristus sendiri yang semuanya sudah lengkap tertulis dalam Alkitab. Ya, artinya Tuhan sendiri yang menyatakan kebenaran-kebenaran itu sehingga kita yang nggak mungkin bisa memahami, Tuhan memungkinkan itu untuk kita bisa memahami. Semua itu namanya adalah karena anugerahnya, bukan karena kehebatan Anda, kemampuan Anda, keluar biasaan Anda, prestasi Anda, karunia-karunia Anda. No, itu semua bukan karena karunia Anda, itu semua karena belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan bagi Anda. Karunia itu pun juga berasal dari anugerah Tuhan, bukan karena saudara memiliki itu dan saudara menjadi orang sakti atau orang hebat yang punya kehebatan-kehebatan khusus, sama sekali tidak. Itu semua adalah pemberian dari Allah. Ya, jadi saya juga mempertanyakan, nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi, orang-orang yang mempunyai karunia-karunia hebat tentang bisa melihat setan, ya, lalu bisa mengusir setan, lalu bisa membersihkan rumah yang penghuninya banyak setannya, dibersihkan. Itu lalu ada orang yang ya ahlilah untuk bisa yaitu tadi mengusir setan dari rumah, ya, dengan mengejar-ngejar setan, lalu setan diikat, dimasukkan botol dan sebagainya. Nah, ini semua adalah cerita-cerita konyol yang harus kita renungkan baik-baik. Jangan kita dibodohi oleh cerita-cerita konyol tentang orang-orang yang suka memang cerita tentang setan-setan. Ya, kebanyakan kita dengar cerita setan itu kan dari mantan dukun, orang-orang yang suhu-suhu sakti, lalu pemelihara-pemelihara tuyul, ya toh. Ada tuyul yang suka mencuri uang, itu dipelihara, atau tukang santet, ya, atau ya itu tadi pengusir-pengusir setan, tukang main jailangkung, yang suka lihat-lihat misalnya ada Nyai Roro Kidul, ya, wajahnya Nyai Roro Kidul atau wajahnya Sundel Bolong dan sebagainya. Ya, itu semua cerita-cerita yang harus dipertanyakan kebenarannya. Oke. Kita hanya mau menerima kebenaran yang berasal dari Alkitab. Di luar Alkitab semua kita tolak. Ya, apalagi bicara soal setan, Alkitab itu menjelaskan tentang keberadaan setan. Jadi kalau kita tidak mau tahu tentang setan itu juga kebodohan. Ya, Alkitab itu bicara soal setan. Lalu saudara tidak mau tahu tentang setan, berarti saudara juga tidak mau tahu tentang Alkitab. Karena Alkitab sedang memberitakan tentang setan. Nah, bagaimana kita bisa meneliti dengan baik? Nah, itu harus, kalau saya ingat ya Pak Liman yang lalu menjelaskan mengenai perlunya penafsiran. Karena kalau kita tidak menafsirkan Alkitab dengan benar, biarpun baca 1000 kali, dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tafsirannya ngawur,
1000 kali tidak menjamin Anda lebih benar. Kalau cara Anda membaca Alkitab salah, ya, Anda sudut pandangnya sudah keliru, ya, presupposisinya keliru, ya, hancur semua itu Alkitab yang Anda baca itu. Nggak tambah benar, tambah sesat. Makin rajin baca Alkitab, makin sesat. Ini bukan penghiburan bagi yang males baca kitab suci. Itu juga tidak benar. Saudara jangan juga menghibur diri. Puji Tuhan. Katanya Pak Andi Halim, makin rajin membaca Alkitab, makin sesat. Jadi saya lebih baik males baca kitab suci, supaya tidak terlalu sesat. Nah, ini adalah orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran konyol yang selalu mencari celah-celah yang tidak benar, ya, lalu menyalahgunakan kalimat-kalimat yang hanya sepotong-sepotong, ya, lalu disimpulkan semauku. Itu juga saya tidak pernah membenarkan. Oke ya, lanjut saja supaya nggak terlalu lama. Jadi, apakah mungkin terjadinya kesalahan atau keteledoran dalam alam menyusun rencananya? Jawabannya jelas tidak mungkin. Apakah mungkin Allah salah perhitungan atau salah memprediksi dalam merencanakan segala yang akan terjadi pada saat penciptaan akan dimulai? Jawabannya jelas tidak mungkin. Apakah mungkin ada kuasa lain yang bisa merusak dan menyerongkan rencana Allah? Jawabannya jelas tidak mungkin. Apakah mungkin ada hal yang bisa terjadi di luar kontrol dan kendali Allah, alias out of control? Jawabannya jelas tidak mungkin. Nah, sekarang yang terakhir saya membahas ini ya. Apakah Allah kita adalah Allah yang berencana? Ya, maksudnya begini. Apakah Allah kita adalah Allah yang punya rencana yang jelas? Ya, rencana itu tentunya rencana yang lengkap. Ya, rencana yang lengkap dan utuh dan sempurna atas segala sesuatu. Atau Allah hanya punya 1/4 rencana atau setengah rencana atau 3/4 rencana dan sisanya tidak ada rencana. Ya, kalau yang A itu berencana seluruhnya lengkap dan utuh. Kalau yang B itu hanya sebagian saja yang direncanakan, yang lain tidak direncanakan sama sekali, berjalan bergulir begitu saja. Atau yang C itu sama sekali tidak berencana apa-apa. Jadi Allah hanya mencipta, lalu semua biar berjalan menurut ya istilahnya bergulir begitu saja, mengalir istilahnya. Apa? Kayak bahasa zaman sekarang ini, mengalir ya, biarlah semua itu mengalir begitu saja, tidak diatur, tidak ditetapkan atau direncanakan atau dikuasai, sudah biar aja berjalan sendiri. Nah, itu namanya sebetulnya deisme. Jadi yang poin C itu, yang setelah mencipta lalu Allah tidak ikut-ikut sama sekali dalam ciptaannya, itu namanya deisme. Ya, artinya deisme itu adalah ya Allah itu tidak lagi mencampuri urusan ciptaannya dan membiarkan ciptaannya itu berjalan dengan sendirinya menurut segala hukum-hukum ciptaannya sendiri. Jadi misalnya ada gaya tarik bumi, ada gaya putar ya pada porosnya, lalu ada putaran sentrifugal ya mengelilingi matahari dengan sentrifuga dan sentripetal ya, sehingga tetap ada orbitnya. Ya, itu biarlah jalan sendiri. Tuhan sudah tidak ikut-ikut itu, manusia juga sudah diberi hikmat, diberi akal, ya binatang-binatang juga ada
instingnya, ya, lalu tumbuh-tumbuhan juga punya potensi bertumbuh, ya, semuanya berjalan sendiri dengan mengalir begitu saja. Manusia sekarang mau membangun dunia ini dengan hal yang positif atau mau merusak dunia ini terserah pada manusia. Tuhan pokoknya sudah tidak ikut-ikut, nah itu namanya deisme. Kalau yang B itu separuh deisme, separuh Tuhan berencana. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang punya rencana atau punya desain. Yang kalau A itu Tuhan punya rencana total dengan sempurna, semua sudah di dalam penetapan rencananya yang sempurna. Baik perkara besar, perkara kecil, perkara kebaikan maupun perkara kejahatan, semua di dalam rencananya secara utuh yang sempurna. Nah, jadi saudara mau yang mana? Saya yakin pasti lebih banyak pilih yang B, ya, bahwa Tuhan berencana sebagian saja, atau perkara-perkara besar saja, atau perkara-perkara baik saja, sedangkan sisanya itu Allah tidak ikut campur tangan di situ. Ya, itu dibiarkan begitu saja. Nah, tentunya kalau saya tanya Anda mau pilih mana, ya Anda kan memilih sesuai dengan selera Anda, tapi masalahnya kita tidak mau pilih. Maksudnya saya tidak mengajarkan Anda untuk memilih, tapi sebetulnya apa yang Alkitab mau katakan. Karena itu perjanjian kita sudah dari awal, kita bukan mau menentukan Allah yang seharusnya bagaimana, apakah menurut selera saya, menurut selera Anda, atau menurut selera tradisi ya nenek moyang kita, atau tradisi gereja kita, ya, atau Allah yang menurut pengalaman-pengalaman kita. Tidak, semuanya tidak. Yang benar adalah Allah yang menurut Alkitab. Tapi ini memang tetap akhirnya Alkitab yang kita baca itu pun juga perlu ditafsirkan dengan benar. Makanya memang ada satu poin yang penting dalam kita belajar Alkitab, yaitu ilmu yang namanya hermeneutik. Ya, hermeneutik itu ilmu menafsirkan Alkitab. Nah, sekarang tapi kita tidak belajar ilmu menafsirkan Alkitab. Kita hanya mempraktekkan bagaimana menafsirkan Alkitab dengan bertanggung jawab. Oke, jadi kita ini bukan deisme atau sebagian deisme. Ya, maaf, kita ini bukan sebagian deisme atau full deisme. Kita adalah sebetulnya kalau kita kembali ke Alkitab, kita akan tahu dengan jelas kita ini no deisme. Ya, kita menolak deisme sama sekali. Saya cuma mau ngajak saudara membayangkan mengenai keberadaan Allah yang model deisme itu jelas-jelas sudah tidak logik. Allah yang maha bijaksana, maha berdaulat, maha tahu, maha sempurna, ya, lalu membuat segala sesuatu tidak ada rencana apa-apa. Itu sangat amat sangat tidak logik. Ya, itu bagaikan gini, orang itu membuat pabrik, ya, lalu dia waktu sudah membangun gedung pabriknya, orang tanya sama dia, pabrik apa yang kamu mau buat di gedung ini? Tidak tahu, terserah aja, sembarang mau buat apa. Loh, jadi tidak ada rencana pabriknya mau pabrik apa? Nggak ada, semua boleh. Mau pabrik sepeda, mau pabrik roti, mau pabrik tas, ya toh,
atau pabrik mobil, atau pabrik apa, terserah aja. Saya nggak punya rencana apa-apa. Pokoknya pabrik gitu aja. Konyol kan? Betul nggak? Sebenarnya kalau lihat orang kayak gini, konyol nggak? Ya konyol lah. Orang itu kan ada pikiran. Pikiran itu juga pikiran yang mestinya pikiran yang apa? Ya pikiran yang waras lah. Masa pikiran nggak waras mau bikin pabrik? Ada nggak orang pikiran nggak waras yang apa ini orang-orang dari rumah sakit jiwa lalu mau bikin pabrik? Ada nggak? Belum anu loh ya, belum sembuh dari rumah sakit jiwa loh ya. Ini masih di rumah sakit jiwa lalu mau bikin pabrik. Waduh, kira-kira pabrik apa yang mau dibikin oleh orang yang sakit jiwa ini? Ya saya bukan menghina orang sakit jiwa, bukan, tapi maksudnya orang itu kan kalau sehat, berlogika sehat, itu pasti kalau membuat sesuatu itu ada rencana. Betul nggak? Ya, enggak betul ya berarti logika Anda yang error ya toh. Ya pasti orang yang sehat, orang yang genah lah ya bahasanya itu genah itu. Ya kalau mau membuat sesuatu ya pasti ada rencana, mana ada enggak ada rencana. Ya, harus ada rencana. Nah, bayangkan Allah yang demikian sempurna lalu membuat sesuatu enggak ada rencana apa-apa. Itu konyol banget itu sudah. Itu kesimpulan ngawur dan maaf, kesimpulan yang memang tidak sesuai dengan Alkitab karena Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang bukan amburadul, bukan kacau balau, bukan sembarangan. Oke, nah kenapa ini mungkin ada orang yang tanya, loh ini Pak satanologi kok bicaranya tentang Allah? Nah ini orang yang tidak mengerti dan memahami presentasi saya tentang satanologi. Seringkali cuma ngeritak-ngeritik, bosen, bicara soal setan toh bosen, ya toh. Lagi-lagi setan, nanti bicara sundel bolong, bicara gondoruwo, ya Nyai Roro Kidul atau apa, wah bosen itu, enggak ada gunanya bicara seperti itu. Anda itu enggak tahu apa-apa, belum sudah ngomong komentar-komentar yang enggak paham. Nah, sekarang saya kasih ini, satanologi bicara soal Allah. Loh, kaget. Loh, kok ini kok enggak bicara setan? Loh, tadi katanya bicara setan bosen. Sekarang bicara Allah malah ditanya kok enggak bicara setan. Ya, toh? Nah, justru kenapa saya mau bicara Allah? Karena Anda sudah bisa menyimpulkan kan, adakah sesuatu bisa terjadi di luar rencana Allah? Nah, itu poinnya. Anda harus menangkap poin ini. Adakah sesuatu bisa terjadi di luar rencana Allah? Nah, ini yang poin-poin yang seperti ini misalnya. Apakah mungkin ada hal yang bisa terjadi di luar kontrol atau kendali Allah? Berarti out of control, berarti tak terkendali. Jawabannya apa? Jelas tidak mungkin. Allah itu Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kecuali saudara punya konsep Allah Anda tidak berdaulat. Dan itu bukan cerita Alkitab. Bukan kesaksian Alkitab bahwa Allah kita tidak berdaulat. Itu bukan kesaksian Alkitab. Kesaksian Alkitab jelas Allah itu berdaulat. Dan berdaulatnya bukan berdaulat setengah-setengah, saudara-saudara. Berdaulat sepenuhnya. Makanya disebut maha. Allah itu maha. Maha itu enggak setengah-setengah. Ya, maha berdaulat. Nah, tapi maha berdaulatnya itu bagaimana dan pengertian berdaulatnya itu apa? Nah, itu yang nanti kita akan makin lama makin bahas, makin memahami kenapa sampai terjadinya setan di dalam Allah yang berdaulat.
di dalam planning Allah yang berdaulat. Perhatikan, sekali lagi Allah kita adalah Allah yang berplanning, berencana. Dan rencananya bukan rencana ecek-ecek, ya, atau rencana acak-acakan, atau rencana amburadul, kacau balau, dan rencana yang tidak jelas sama sekali, ngawur. Tentunya tidak mungkin. Kalau tadi orang gila yang bikin pabrik, pasti sudah kacau balau, amburadul, ya, dan tentunya banyak yang apa ini ya, pokoknya ya tidak teratur, tidak tertib lah. Namanya orang lagi error, pikirannya lagi error. Ya, saya tidak katakan perkecualian loh ya, karena banyak yang bilang, loh Pak, orang gila itu banyak yang jenius loh Pak. Ya itu saya tidak bicara soal itu. Saya mau bicara orang yang pikirannya error, lalu bikin suatu rencana, pasti rencananya juga error. Ya, korslet lah, korslet. Ya, otaknya korslet. Apa bisa begitu loh? Makan aja nggak ngerti cara makan. Itu lagi korslet. Maaf, saya bukan mau menghina, enggak, tapi saya mau menunjukkan bahwa betapa kacaunya orang yang lagi pikirannya korslet itu. Tapi Allah kita bukan kayak gitu kan? Itu yang saya mau maksudkan. Allah kita itu melampaui segala pikiran manusia, yang paling brilian pun Allah melampaui pikiran-pikiran itu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini bahan yang tadi yang saya paparkan ya. Kita memperkenalkan kepada kita bahwa Allah bukanlah Allah yang kacau, tidak tertib, dan tidak teratur dalam pekerjaannya. Itu tidak mungkin. Mana ada Allah kita itu Allah yang kacau. Apakah Allah kita memperkenalkan Allah kita kacau? Jelas tidak. Apakah Allah kita memperkenalkan bahwa apakah Alkitab memperkenalkan bahwa Allah kita itu tidak tertib, tidak teratur? Tentunya tidak. Justru Allah itu sangat tertib, sangat teratur, dan mengajarkan saudara dan saya untuk juga tertib dan teratur. Karena itu saya pernah, ini sedikit bicara soal tertib dan teratur. Saya pernah melihat satu gereja yang beribadah, ya maaf, ini kejadian benar-benar dan harus dipikirkan kebenarannya. Dan di gereja itu, waduh, semua teriak, ada yang ketawa, ada yang nangis, ada yang gulung-gulung di lantai, ya, lalu ada yang loncat-loncat, apa pokoknya semua sudah kacau balau. Pertanyaan saya, apakah ini ibadah namanya? Dan apakah memang Allah menghendaki ibadah yang model kacau balau seperti itu? Ya, orang ketawa-ketawa, ada yang teriak-teriak, histeris, ada yang nangis-nangis, ya, ada yang gulung-gulung di bawah, ada yang loncat-loncat, ada yang ketawa-ketawa, ada yang ya sudah macam-macam lah. Ini ibadah apa? Pendetanya sendiri sampai tidak bisa khotbah karena tidak ada yang mau mendengarkan dia. Ya. Ini ibadah apa seperti ini? Saya yakin 100% Allah tidak pernah menghendaki ibadah model seperti ini. Jadi Anda jangan terus berpikir, mungkin loh ya Pak, mungkin ini Roh Kudus loh yang bekerja sampai membuat orang loncat-loncat dan teriak-teriak, histeris, gulung-gulung di bawah, sampai ada yang nangis, ada yang ketawa-ketawa, ada yang lari sana sini. Jangan bilang mungkin lah.
Anda kalau bilang mungkin Allah seperti itu, Anda sudah menuduh bahwa Allah Anda itu adalah Allah yang kacau, yang tidak tertib dan tidak teratur, dan itu bukan berita Alkitab. Oke? Jadi tidak usah ragu-ragu, saudara tidak usah takut untuk mengatakan ini pasti bukan Tuhan. Ya, kalau ibadah seperti itu pasti bukan Tuhan. Masa pendetanya khotbah, semua ketawa-ketawa sendiri. Tidak mendengarkan lagi khotbah pendetanya. Makanya saya pernah mengkritik itu zamannya Toronto Blessing. Ya, maaf saya harus ngomong ini ya, Toronto Blessing kira-kira mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu. Ya, Toronto Blessing itu. Itu saya sudah lihat sendiri itu. Pendetanya lagi khotbah, semuanya ketawa-ketawa sendiri di apa ini, di bangkunya masing-masing, ketawa-ketawa sendiri. Ya, lalu saya tegaskan, ibadah seperti ini pasti bukan kehendak Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan diberitakan, tidak ada orang yang menghormati firman Tuhan. Lalu alasannya ini Roh Kudus. Loh, berarti Roh Kudus mengajarkan jemaat untuk melecehkan firman Tuhan dan tidak menghormati firman Tuhan. Nah, itu yang saya mau tegaskan. Allah kita ini Allah yang tertib, bukan Allah yang ngawur seperti itu. Bagaimana Allah yang ngawur itu? Bagaimana Allah yang tertib dan teratur itu kemudian mengajarkan jemaat jadi kacau balau. Itu saya yakin itu bukan pimpinan Allah. Itu justru kemungkinan malah kutukan dari Tuhan. Ya, mungkin dulu waktu saya mengadakan ceramah Toronto Blessing, banyak yang marah. Katanya bilang, Bapak jangan mengutuk Roh Kudus ya. Jangan menghujat Roh Kudus ya. Saya bilang, kamu kok bisa punya definisi saya menghujat Roh Kudus itu dari mana? Kamu tahu nggak menghujat Roh Kudus itu apa? Orang nggak ngerti menghujat Roh Kudus, ngomongnya saya menghujat Roh Kudus. Ya ini, orang yang sok-sok pinter, sok bergaya, tahu tentang Roh Kudus, tapi kacau balau semua. Oke, saya lanjut ya supaya bahannya tambah. Kalau nggak lanjut ini nanti saudara pasti protes ya toh. Nah, ini kok nggak maju-maju ini. Ya. Oke, berikutnya. Kita memperkenalkan pada kita bahwa Allah bukanlah Allah yang tidak berdaya. Perhatikan. Allah bukanlah Allah yang tidak berdaya. Dan bukan Allah yang tidak berkuasa. Alias tidak berdaya atas kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Jadi misalnya ada kejadian manusia jatuh dalam dosa. Aduh, Allah menyesal, bukan main. Kenapa kok manusia jatuh dalam dosa? Allah sampai nangis-nangis di surga. Dan sepertinya menjadi penyesalannya sangat mendalam, dan Allah itu nyesal kenapa kok sampai manusia itu pilih jalan dosa. Lalu Allah sepertinya menjadi sedih, menjadi tidak berdaya, menjadi putus asa, atau menjadi kehilangan akan rencananya yang semula yang begitu indah, sekarang rencananya sudah dirusak. Ya, jadi Allah itu sepertinya jadi nggak berdaya. Apakah Allah seperti itu? Ya, konyol banget. Kalau Anda menggambarkan Allah seperti Allah yang tidak punya berdaya apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kedaulatan apa-apa,
tidak bisa tidak bisa mencegah akan hal-hal yang dia tidak inginkan terjadi. Allah tidak mampu untuk menguasai kejadian-kejadian yang akan terjadi. Bagaimana Allah seperti itu? Anda itu punya bayangan Allah itu bagaimana? Oke, lanjut. Nah, jadi dengan Allah bukanlah Allah yang tidak berdaya dan tidak berkuasa dan tidak berdaya atas kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, sehingga memungkinkan terjadinya kejadian-kejadian di luar rencananya. Karena Allah tidak berdaya, terjadilah hal-hal yang di luar rencana Allah dan di luar pengetahuannya atau di luar perhitungannya atau prediksinya atau di luar kedaulatannya yang sempurna. Nah, ini jelas tambah nggak mungkin. Ya, Allah nggak tahu kalau manusia bakal jatuh dalam dosa. Allah nggak tahu kalau manusia akhirnya dibohongin oleh si ular. Allah salah perhitungan karena menurut perhitungan Allah Adam mestinya menang. Tapi kok ternyata kalah. Berarti perhitungan Allah bisa salah. Pengetahuan Allah bisa salah. Prediksi Allah bisa salah. Kejadian-kejadian yang akan terjadi di luar pengetahuan Allah. Di luar dugaan Allah. Ya, nah ini semua jelas tidak mungkin. Ya, jadi saya akan mengajak saudara untuk berpikir dengan tajam dan memikirkan hal seperti ini. Tapi ini bukan berarti nanti tidak ada kesulitan. Ada kesulitan. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita berpikir di sini begini, semua akan beres. Enggak. Kita ini memang betul-betul tidak berdaya kok untuk bisa berpikir seperti ini. Kalau ini bukan hikmat dari Tuhan. Ya, oke, lanjut. Nah, kita menyaksikan bahwa dari perkara kecil sampai perkara besar atau sebaliknya, dari perkara besar sampai perkara kecil, Allah berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi, Allah berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Ini Alkitab yang menyaksikan, bukan saya. Ya, yaitu masalah apa? Masalah burung, masalah rambut, masalah undian, masalah pemerintah, masalah kejahatan dan sebagainya. Semua ada di dalam kedaulatan dan kuasa Allah yang berdaulat secara sempurna atas segala sesuatu tanpa kecuali. Ya, ini sudah tidak bisa ditawar-tawar ini. Ini harga mati. Sama seperti Indonesia Bersatu, harga mati. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Pancasila, harga mati. Ini kedaulatan Allah mengatasi segala sesuatu tanpa kecuali. Semua perkara, baik perkara besar, perkara kecil, perkara kebaikan maupun perkara kejahatan, semua ada di dalam kontrol Allah yang maha berdaulat, maha kuasa, maha sempurna. Ya, harga mati. Nanti ada yang bilang, loh Pak, kan nanti jadi ekstrim Pak. Nanti ini kan kita ini jadi kayak robot-robot yang sudah ditetapkan Allah Pak. Sudah, jangan pikir itu dulu. Pikir ini dulu, Allah kita ini Allah yang berdaulat apa enggak. Itu loh, jangan mikir-mikir yang nanti-nanti. Nanti, kita pikir itu nanti. Ya, tapi pikir ini dulu. Allah kita ini berdaulat apa enggak sih? Allah kita ini sempurna apa enggak sih? Allah kita ini maha tahu apa enggak sih? Allah kita ini berkuasa apa enggak sih? Atau sebaliknya, Anda percaya Allah Anda tidak maha kuasa, Allah Anda tidak berdaya, Allah Anda tidak maha tahu, Allah Anda tidak punya rencana apa-apa, ya Allah Anda Allah yang kalah dengan kekuatan lain, ya kalah pinter, ya kalah berkuasa, kalah strategi, sehingga
Rencana Allah menjadi kacau karena salah semua. Ya, atau kalah pinter tadi, kalah brilian. Ya. Apakah seperti itu Allah Anda? Atau Allah Anda deisme tadi, sudah alam ciptakan lalu dibiarin. Ya, Allah tidak punya rencana apa-apa. Itu tadi, bikin pabrik tidak punya rencana apa-apa. Konyol banget kan? Mari kita berpikir yang sehat. Kita berpikir yang seturut dengan apa yang Alkitab katakan. Gini aja gampangnya. Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Betul? Betul. Jangan bilang tidak betul lah. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda sebagai gambar dan rupa Allah, menurut Anda, orang yang beres dan orang yang sehat pikirannya, kalau mau dia mengerjakan sesuatu, itu dia seharusnya mengerjakan sesuatu dengan punya rencana yang jelas atau mengerjakan sesuatu tanpa ada rencana apa-apa. Mana yang sehat? Mana yang benar? Mengerjakan sesuatu tanpa rencana atau mengerjakan sesuatu dengan rencana yang diperhitungkan dengan matang dan bertanggung jawab. Kalau tadi tidak ada rencana, tidak ada kematangan berpikir, tidak ada tanggung jawab. Pokoknya jualannya aja. Mana yang benar? Ya toh, sudah bisa mikir kan? Jadi kita aja tahu bagaimana bertindak dengan benar dan bertanggung jawab. Bukan dengan ngawur dan amburadul sembarangan. Oke? Ya. Terus kita menyaksikan bahwa tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Kenapa? Kenapa kok saya kasih statement ini? Alkitab menyaksikan bahwa tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Tidak ada satupun. Satupun tidak ada yang gagal. Kenapa saya berani mengatakan itu? Kelihatannya kan banyak yang gagal. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian ada air bah. Lalu Nuh diselamatkan. Tapi akhirnya manusia jahat lagi. Ya, jadi rencana Allah kan kelihatannya gagal terus kan. Terus setelah manusia jahat lagi, Allah sudah gregeten istilahnya. Ya sudahlah, aku sudah kadung janji tidak mau membinasakan manusia lagi. Ya sudah, biarin semua jahat, tapi aku tetap mau bikin rencana baru. Rencana barunya apa? Aku mau pilih orang yang bisa aku bikin perjanjian, yaitu siapa? Abraham. Ya, ya sudah. Aku berharap Abraham jadi orang yang bisa memegang perjanjianku. Lalu Abraham gagal juga, ya toh. Lalu aku tentukan aja Ishak, ya. Ternyata Ishak juga mau bandel Ishak itu, ya. Mungkin jarang orang berpikir Ishak itu bandel, betul enggak? Ishak itu taat, Ishak itu sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Enggak loh. Ishak itu juga bandel. Wah, ini bandel juga. Sudah, aku mau pilih Yakub saja. Ternyata Yakub pun juga enggak karu-karuan, suka nipu dan sebagainya. Jadi Allah itu bolak-balik punya rencana gagal, rencana gagal, rencana gagal. Apakah Allah seperti itu? Saudara-saudara, kasihan banget deh. Kalau Allah seperti itu berarti Allah itu sudah berulang kali mengalami kegagalan dan ingin memperbarui rencananya terus-menerus sampai hari ini pun Allah bolak-balik gagal juga dan terus-menerus memperbarui rencananya. Apakah Allah model seperti itu? Ya. Oke, saya lanjutkan.
Ya, jadi saya ulangi lagi. Alkitab menyaksikan bahwa tidak ada satupun rencana Allah yang gagal dan tidak terjadi. Alias semua rencananya pasti terjadi. Semua rencananya pasti berjalan menurut rencananya. Dan sebaliknya, tidak ada satupun yang Allah tidak rencanakan. Ya, tidak ada satupun dari yang Allah tidak rencanakan itu bisa terjadi. Ya, jadi saya coba kalimatnya saya buat begini. Sebaliknya, tidak ada satupun yang bisa terjadi dari yang Allah tidak rencanakan. Tidak ada yang bisa terjadi. Kalau Allah tidak ada rencana itu, ya tidak akan terjadi. Kalau Allah ada rencana, pasti terjadi. Jadi yang direncanakan tidak mungkin tidak terjadi. Yang tidak direncanakan tidak mungkin bisa terjadi. Nah, ini coba direnungkan kata-kata saya ini. Alias tidak ada satupun yang bisa terjadi di luar rencana dan kendali Allah. Ini yang namanya Allah berdaulat, saudara-saudara. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa terjadi di luar rencana Allah, berarti Allah sudah tidak berdaulat lagi. Atau sebaliknya, yang Allah rencanakan ternyata tidak terjadi. Allah juga tidak berdaulat. Ya, paham ya mengenai definisi Allah berdaulat. Kalau saudara dan saya, ya jelas-jelas tidak berdaulat lah, karena banyak rencana kita yang tidak akan terjadi. Kita punya rencana gini, gagal. Kita punya rencana gini, tidak terjadi. Tapi yang tidak kita rencanakan tiba-tiba terjadi. Ya, itu menunjukkan apa? Saudara dan saya tidak berdaulat. Tapi kalau Allah yang berdaulat, mana ada yang bisa terjadi di luar rencana Allah yang sempurna. Saya tambahkan kata yang sempurna karena banyak orang lupa rencana Allah itu dianggap biasa-biasa. Enggak loh, rencana Allah itu tidak biasa loh. Rencana Allah itu perfect, sempurna, tidak bercacat. Rencananya. Ya, rencananya itu sempurna. Tidak ada yang keliru. Tidak ada yang bisa terjadi di luar rencana Allah. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal atau yang tidak terjadi. Nah, ini coba renungan baik-baik. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebut itu. Coba kita baca ayat-ayatnya. Jadi tolong Yusuf bisa bacakan bagi kita semua. Dari Amsal 16 ayat 33. Ya, Amsal 16 ayat yang ke-33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Yes. Perhatikan ya, undi dibuang itu adalah nggak tahu jawabannya apa. Nggak ada yang berani memastikan undi kalau dibuang itu hasilnya berapa. Nggak ada yang berani memastikan, karena itu pasti random. Tapi segala keputusannya berasal dari Allah. Artinya barang yang kecil dan yang tidak ada ketentuan yang pasti, itu di dalam rencana Allah itu sudah kepastian. Itu yang namanya Allah berdaulat, saudara. Dan itu yang dikatakan Alkitab. Oke, berikutnya. Matius 10 ayat yang ke-29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Yes, burung yang begitu murah dan tidak berarti itu. Tapi dikatakan seekor pun tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu yang di surga. Seekor pun tidak akan jatuh. Artinya apa? Burung yang kelihatannya begitu remeh dan tidak ada orang ngurusi burung yang terbang-terbang yang murahan itu, burung murahan, kecuali burung mahal ya dipelihara ya. Burung yang mahal, burung yang murah-murah itu yang terbang kan sana kemana, tidak ada yang ngurusi kan. Tapi kita bilang apa?
seekor pun tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Ini artinya apa? Mau menunjukkan Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Sampai dalam hal burung pun Allah juga berdaulat. Ini bukan ekstrim, saudara, tapi ini adalah konsekuensi logis. Konsekuensi logis dari Allah yang disebut dengan Maha berdaulat dan Maha sempurna. Konsekuensi logisnya apa? Semua ada di dalam penetapannya yang sempurna. Itu konsekuensi logis. Kecuali saudara tidak menerima Allah itu memang berdaulat sepenuhnya. Tapi kalau saudara menerima Allah itu berdaulat, konsekuensi logisnya adalah semua kejadian tidak ada yang bisa terjadi di luar kehendak Bapamu yang di surga. Termasuk burung jatuh. Ini Alkitab yang ngomong, bukan saya. Oke, berikutnya. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Yes, ini yang bolak-balik saya ajarkan kalau di kelas. Siapa yang pernah ngitung rambut? Kecuali yang botak loh ya. Yang rambutnya habis, sorry. Ini bukan saya ngomong menertawakan, tidak. Maaf ya. Jadi maksud saya, urusan rambut itu kan urusan remeh. Ya, urusan mana ada orang kerjanya nganggur mau ngitungin rambut. Tidak ada kan. Ya, tapi Alkitab bilang rambutmu terhitung semua. Ini apa? Ini konsekuensi logis dari Allah yang Maha Tahu. Bahwa tidak ada yang Allah tidak tahu. Termasuk rambutmu pun itu berapa ada jumlahnya. Allah pasti tahu. Dan tidak mungkin salah. Ya, tidak percaya. Ya nanti tanya sama Tuhan. Kalau saudara sudah di surga, Tuhan, apa Tuhan tahu jumlah rambut saya gitu ya toh. Tapi di surga nggak tahu pakai rambut apa enggak ya. Saya juga nggak paham. Tapi ini maksudnya kenapa saya berani malah itu. Sekarang aja zaman canggih saudara ya. Dengan komputer dan dengan semua pantauan itu boleh dikatakan semua ada di dalam kontrol komputer. Sekarang rumah semua bisa diatur dan ada CCTV, ada kontrol, pintu bisa buka sendiri atau mesin cuci nanti jam berapa muter dan sebagainya. Semua bisa diatur dan semuanya terhitung. Ya. Itu bisa diketahui semua dengan apa? Komputer canggih. Nah, Tuhan kita itu lebih dari komputer. Bahkan rambut itu pun mungkin secara nanti kalau canggih, komputer canggih itu ya bisa ditempelkan mesin di kepala kita ini ya atau stetoskop atau apa begitu ya yang bisa memantau mengindikatorkan, menunjukkan indikator tentang jumlah rambut kita di komputer, langsung tahu jumlahnya. Ya, tidak ada salah satupun karena komputernya begitu teliti dan begitu luar biasa programnya. Bisa, apalagi Allah. Allah melebihi segala komputer. Oke, berikut. Di Roma 13 ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yes, segala pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Jadi saya percaya bahwa pemerintah itu juga bukan kebetulan. Padahal pemerintah itu adalah yang paling berdaulat, paling berkuasa. Apalagi kekaisaran. Ya, waduh, kuasanya sudah paling mentok, boleh dikatakan begitu. Tapi itu pun berasal dalam penetapan Allah. Jadi dari perkara yang paling remeh sampai perkara yang paling berkuasa dan berdaulat, semua ada di dalam penetapan Allah. Termasuk setan.
Ini yang saya mau. Ini yang saya mau Anda memahami. Kenapa bicara soal setan, saya harus bicara soal Allah. Karena kalau pemahaman Anda tentang Allah tadi itu nggak benar, Anda pun akan nggak benar menyimpulkan tentang setan. Ya, ngerti Mas kan doktrin setan, doktrin Allah. Begitu Anda memahami doktrin Allah dengan benar, Anda akan langsung nangkep pelajaran tentang setan dengan sangat, maksudnya kendala-kendalanya tidak sulit bagi Anda untuk memahami ini. Oke, sekarang sudah jam berapa ini? 8:30, 20.30. Waduh, sudah amat sangat panjang ya. Oke, saya buka aja forum diskusi, tanya jawab, ada yang mau sharing, ada yang menanggapi, silakan ya. Minggu lalu ada pertanyaan belum terjawab, Pak. Oh, baik, baik. Dari Joab Gunadi dari YouTube ya. Yang dimaksud mengenai kerasukan itu apa, Pak? Menurut pandangan mengenai kerasukan. Kerasukan itu adalah pekerjaan setan yang menguasai seseorang sampai eksistensi keberadaan orang itu menjadi sepenuhnya ya atau separuhnya terkendali oleh setan. Ya, jadi syaraf-syarafnya itu bisa dikendalikan oleh setan, itu orang kerasukan. Jadi dia bisa tidak sadar dengan apa yang terjadi di dalam dirinya. Anda pernah lihat orang kerasukan setan yang itu? Kalau zaman saya kecil itu namanya jaran kepang, ya toh. Kalau sekarang ini kuda lumping, ya. Nah itu orang yang kerasukan itu, saya lihat tuh masa kecil saya itu pernah mengundang itu zaman masih saya umur berapa itu 6 tahun atau berapa itu, lalu mengundang di rumah saya sampai ketakutan itu. Yaitu jaran kepang itu jadi orang menari-nari pakai kuda buatannya itu. Lalu akhirnya ini sampai ngundang setannya itu. Lalu kerasukan, orangnya kerasukan, lalu wah makan itu beling-beling itu dimakan tuh, gelas-gelas pecah itu dimakan seperti kerupuk, ya toh. Itu nggak merasa apa-apa dan kebal. Nah, itu namanya orang kerasukan sudah ini seluruh syarafnya itu sudah dikendalikan sama si setan. Oke. Baik, yang di Zoom yang mau bertanya silakan di-unmute. Dan buat pendengar yang sedang mendengarkan melalui media lain ya, Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di 08135790168, 08135790168 ya, atau bisa lewat live chat di live YouTube kami di Sri Spasi Ngagel. Di Zoom sudah ada Theodor Nehemia ya yang bertanya. Tadi Bapak Andi bilang salah mengenal Allah maka salah mengenal satanologi. Apa bedanya salah kenal Allah di dalam konteks orang percaya dan di luar orang percaya? Saya kasih contoh diri saya sendiri aja. Saya sebagai orang percaya dulu juga salah mengenal Allah. Karena saya diajar untuk bagaimana berdoa yang bisa sukses. Dan definisi doa yang bisa sukses adalah apa yang saya minta pasti berhasil. Itu doa yang sukses. Dan itu saya sudah diajar untuk mengenal Allah secara salah dan secara keliru. Yaitu dengan demikian saya punya konsep doa yang berhasil. Doa saya menjadi doa yang bisa membuat Allah menuruti segala keinginan saya. Itu salah satu contoh ya. Padahal saya itu sudah bertobat waktu itu dan
Saya yang bertobat waktu itu saya diajar pengertian-pengertian yang keliru tentang Allah dan saya nggak tahu kalau itu keliru. Makanya ya saya ikut aja. Ya, saya ikuti aja ajarannya itu bahwa bagaimana berdoa yang demikian sakti dan demikian manjur sehingga Allah selalu menuruti keinginan kita. Padahal itu 100% salah menurut Alkitab. Nah, itu contohnya mengenai Allah yang keliru sebagai orang anak Tuhan. Tapi kalau di luar anak Tuhan, itu ada satu hal yang masih bisa, istilahnya bisa tanda petik benar, yaitu kebenaran-kebenaran dalam konteks anugerah umum itu bisa dipahami oleh orang yang bukan Kristen. Sekali lagi, kebenaran yang merupakan anugerah umum itu bisa dipahami oleh orang yang bukan Kristen. Misalnya, ya jangan membunuh. Ya, membunuh itu adalah perbuatan yang tidak diperkenan oleh Allah. Nah, itu orang yang bukan Kristen aja juga bisa paham kok kebenaran itu. Tidak harus orang Kristen yang mengerti itu. Tapi untuk penerapan lebih dalam, untuk mengerti konteksnya, untuk mengerti apa Allah yang membuat hukum itu, nah itu sudah konteks khusus bagi orang-orang yang dibukakan dengan anugerah khusus tentunya. Ya, jadi tapi kalau di luar anugerah umum ya sudah, manusia itu memang kalau konteksnya sudah anugerah khusus, orang yang di luar Kristus tidak mungkin bisa paham anugerah khusus. Jadi tidak mungkin bisa paham yang Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, orang yang di luar Kristus kan tidak mungkin paham itu. Kalau dia paham itu, berarti dia sudah di dalam Kristus. Kalau dia memahami kebenaran itu dan mau menerimanya. Ya, oke. Demikian Pak Theodor. Oke, buat teman-teman yang ada di YouTube ataupun teman-teman yang ada di Zoom yang mau bertanya, silakan di-unmute aja. Ya. Di WhatsApp ada yang bertanya juga, Pak Andi, merujuk kepada Yakobus 1 ayat 14. Bagaimana kita boleh membedakan dicobai oleh iblis dengan dicobai oleh keinginan sendiri? Baik. Dicobai oleh iblis, itu jelas iblis ingin menghancurkan kita dengan memberi pencobaan-pencobaan yang ya tentunya adalah merupakan tipu muslihat iblis. Yang kita harus tahu adalah iblis itu memang bapak segala pembohong dan dia selalu ingin menipu kita untuk kita menjadi tersesat. Ya, itu kalau godaan dari pencobaan daripada si iblis. Kalau dicobai oleh keinginan kita sendiri, ya itu namanya kedagingan. Kedagingan kita masih punya hawa nafsu kedagingan, ya hawa nafsu mungkin karena dosa-dosa kita. Ya, jadi misalnya kita sebagai orang yang berdosa, kita masih bisa iri hati, kita masih punya dendam, kita bisa tertarik dengan wanita yang bukan istri kita atau laki-laki yang bukan suami kita bisa juga tertarik, tergoda. Nah, itu sehingga terjadi will dan pill dan sebagainya, itu banyak cerita-cerita seperti itu. Itu namanya kedagingan. Ya. Tapi apakah iblis bisa menunggangi kedagingan kita? Saya jawab ya, bisa. Iblis bisa menggunakan kelemahan-kelemahan kedagingan kita untuk mewujudkan rencana dia menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, memang keinginan iblis itu ya
Ya seperti itu. Tapi itu nanti saya akan uraikan lebih dalam dan lebih lanjut tentang strategi iblis. Ya, kita belum sampai ke situ. Kita baru membahas tentang Allah yang berdaulat. Saya harap ini saudara harus jelas dulu tentang Allah yang berdaulat. Kalau ini Anda tidak jelas, nanti kita ke depannya menjadi masih bingung-bingung terus. Anda harus menerima secara bulat kebenaran bahwa Allah kita betul-betul berdaulat dan menetapkan segala sesuatu dengan sempurna tanpa salah. Ya, oke. Malam, Pak Andi. Oh, baik. Silakan Pak Elia. Silakan Bapak Elia. Saya mau masuk kepada statement inti daripada kedaulatan Allah. Semua rencana Allah tidak ada yang gagal. Tidak ada satupun yang bisa terjadi di luar rencana Allah. Yeah. Ini berat, Pak. Statement ini berat karena mengandung konsekuensi yang multidimensi. Yes. Walaupun saya sudah memahami dan saya sedang mengalami. Kalau kita mengalami kedaulatan Allah, bahwa Allah memberikan kita harta, wah happy, thank you Lord. Kalau Tuhan memberikan kedaulatan, kamu akan bangkrut, kamu akan kena sakit, kanker, 1 tahun lagi mati, wah Tuhan jangan kedaulatanmu terjadi. Kan gitu ya. Nah, sekarang saya mau menarik kepada presupposisi itu. Jadi begini, Pak. Bahkan selembar rambut pun jatuh, berarti tukang salon itu penetapan Tuhan juga ya, atas rambut seseorang. Itu yang ringan-ringan. Ya. Saya mau tarik begini, Pak. Iblis bisa ada juga untuk menjalankan rencana sempurna Allah. Oke? Ya, itu yang dikatakan Pak Aryo minggu lalu. Oke. Sekarang kita sebagai anak Tuhan, kita berperang melawan iblis. Jadi 2, Tuhan menetapkan iblis menggoda gini-gini untuk menjalankan rencana Allah, sedangkan Allah juga menetapkan kita untuk berperang kepada iblis. Itu juga rencana Allah. Kok rasanya tangkap ya Pak ya? Ya. Nah, itu akan bisa diaplikasikan kepada segala hal, termasuk nanti saya tadi sudah baca chattingnya Yakob ya tentang pemerintahan yang jahat. Itu pun juga gitu. Kalau pemerintahan jahat itu kan dari Tuhan, kita melawan pemerintahan jahat itu juga dari Tuhan. Nah, dilema ini tolong diberikan satu clue supaya kita mengerti. Ya sudah, itu kedaulatan Tuhan yang harus terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti itu tidak ada dalam rencana Allah. Kan begitu kesimpulan yang. Iya. Oke, itu aja dulu saya untuk menggelitik. Thank you. Ya. Ya, jadi memang Allah punya rencana di dalam kedaulatannya. Ya. Iblis, bagaimana kita berperang melawan iblis. Dan juga di dalam penetapan Allah, iblis mau menyerang kita. Nah, berarti bagaimana itu? Ya, itu nanti aja ya toh. Kita kan belum bicara soal iblisnya. Nanti kalau sudah bicara iblis. Tapi kalau di dalam kedaulatan Allahnya, iya semua ada dalam kedaulatan Allah. Bahwa Allah berdaulat dalam kejadian terjadinya iblis saja juga ada di dalam kedaulatan Allah. Dan semuanya tidak ada yang tanpa kecuali. Tidak ada yang tanpa kecuali. Semuanya ada dalam kedaulatan. Kalau kita sudah bilang kecuali ini, kecuali itu, ya berarti Allah sudah tidak berdaulat lagi. Nah, ini logiknya itu coba dipegang konsekuensi logis seperti yang Pak Ilya tadi bilang, ya kalau yang enak-enak kita biasanya mau, kalau tidak enak kita nggak mau. Ya toh, kita ngaku Allah berdaulat. Ia berdaulat untuk membuat saya kaya, membuat saya sukses, membuat saya sembuh dari penyakit, membuat saya berhasil, membuat saya
berlimpah-limpah, ya, membuat keluarga saya indah, itu Allah berdaulat saya. Tapi kalau membuat saya kanker, membuat saya ketabrak, mati, atau saya dibunuh penjahat, ya, atau rumah saya dirampok, kebakaran, dan sebagainya. Oh, itu bukan kedaulatan Allah. Tuhan tidak mungkin merencanakan hal seperti itu pada diri saya. Nah, itu namanya sudah Anda tidak menerima kedaulatan Allah itu sepenuhnya. Kalau menerima kedaulatan Allah sepenuhnya itu tidak ada kata kecuali itu tidak ada. Semuanya ada dalam kedaulatan Allah. Tidak ada kata kecuali. Ya. Jadi saya kasih contoh ya. Ini yang orang seringkali tidak mau mikir. Tapi kalau itu kejadian dalam keluarganya baru mau mikir. Tapi kalau di luar keluarganya atau di luar hidupnya dia tidak pernah mau mikir itu. Contohnya, kenapa ini yang bolak-balik saya sudah jelaskan. Tapi saya ingin mengulang bolak-balik supaya orang itu ngeh dengan kebenaran ini. Yaitu apa? Kenapa kejahatan pertama kali dicatat di Alkitab adalah Habel dibunuh oleh Kain. Itu kejahatan pertama kali. Sedangkan Habel adalah orang percaya, orang beriman, dan orang yang dikasihi Tuhan dan berkenan kepada Allah. Sedangkan Kain adalah orang jahat. Lalu Kain ingin membunuh Habel. Kain akhirnya sukses membunuh Habel. Dan Habel orang yang dicintai dan dikasihi Allah dan diperkenan Allah ini akhirnya mati. Dibunuh. Anda kan tidak pernah mikir itu kan. Untuk itu terjadi pada diri Anda. Dan terjadi pada keluarga Anda. Bagaimana seandainya anak Anda atau istri atau suami Anda dibunuh oleh perampok, penjahat. Kira-kira konsep Anda tentang Allah itu bagaimana dalam kejadian itu? Nah, coba renungkan baik-baik. Anda kalau tidak mau mikir, Anda berarti tidak sungguh-sungguh serius memikirkan kedaulatan Allah. Kalau Anda serius memikirkan kedaulatan Allah, coba renungkan kejadian Habel dibunuh oleh Kain. Dan Habel adalah orang yang diperkenan Allah, itu kalau terjadi dalam hidup Anda kan yakin Anda itu diperkenan Allah kan? Dan kalau itu kejadian seperti itu, pembunuhan itu terjadi pada keluarga Anda, entah Anda sendiri, entah istri atau suami Anda, entah itu anak-anak Anda atau orang tua Anda, kejadian dibunuh oleh penjahat, kira-kira apa pikiran Anda tentang Allah? Oke lah, enggak usah dibunuh. Tapi kena penyakit kanker, atau sakit jantung mati, atau COVID-19. Apa pikiran Anda tentang Allah pada saat keluarga Anda, keluarga dekat Anda? Jangan keluarga jauh-jauh itu Anda masih ringan di situ. Keluarga dekat Anda, yaitu anak Anda sendiri, atau istri atau suami Anda terkena itu, apa yang ada dalam pikiran Anda? Coba renungkan. Atau saudara mikirnya gini, Mas Yan, oh itu tidak mungkin terjadi dalam keluarga saya, Pak. Tidak mungkin. Allah begitu mengasihi saya dan memelihara saya. Nah, ini pikiran sudah tidak alkitabiah lagi. Maksud saya apa tidak alkitabiah? Nah, kamu itu membaca Habel dibunuh Kain itu, Habel itu orang baik atau orang jahat? Kenapa Habel kalau orang baik dan diperkenan Allah, Tuhan membiarkan Habel dibunuh? Kenapa Tuhan tidak melindungi? Kenapa Tuhan tidak mencegah Kain untuk membunuh Habel? Atau memang sudah mencegah, tapi ternyata Tuhan biarkan juga dibunuh.
Apakah Tuhan tidak berdaya untuk menghalangi Kain membunuh Habil? Nah, coba ini bicara tentang kedaulatan Allah yang direnungkan baik-baik. Oke? Free will-nya itu. Free will-nya. Kehendak bebas. Kenapa? Silakan Pak Mauricio Kana ya. Ya mungkin karena Allah sendiri sudah memberikan keinginan kehendak bebas kepada manusia itu sendiri, Pak. Ya, oke. Saya kalau manusia itu memilih jalannya sendiri. ya makanya kalau seperti itu berarti Allah kita ini kita lebih setuju Allah kita seperti deisme. Jadi ya sudahlah, terserah kamu mau bunuh adikmu, silakan dibunuh. Saya enggak ikut-ikut. Itu kebebasanmu dan itu pilihanmu dan silakan terjadi. Nah, kalau saya kembali lagi renungkan, kalau itu terjadi dalam keluarga kita, lalu kita punya pikiran, ya Allah kan memberikan kebebasan. Lalu sekarang anakku yang terbunuh. Kira-kira kita waktu itu mikir Allah bagaimana? Menyalahkan Allah, Pak. Tidak melindungi anak saya. Iya. Loh, kenapa Allah membiarkan? Kenapa Allah memberi kebebasan sampai keluargaku yang jadi korban? Di mana pemeliharaan Allah dan di mana perlindungan Allah? Nah, itu yang menjadi suatu perenungan yang seharusnya, ya ini nanti kita berpikir lebih dalam lagi kan. Ini sampai nanti terjadinya setan. Itu akan lari ke sana. Oke. Ini di Zoom ada Pak Jacob ya yang sudah bergabung beratensi di kolom chat. Selamat malam Pak Andi. Tadi dikatakan bahwa pemerintah dari Allah. Berarti sebagai orang Kristen kita harus menaati peraturan-peraturan, undang-undang meskipun akan memberatkan kehidupan kita ya Pak ya. Tetapi kenyataannya banyak orang-orang Kristen yang justru mengkritik, mengabaikan, marah-marah ya tentang peraturan-peraturan ataupun undang-undang pemerintah dengan alasan dianiaya ataupun dikekang hak-hak asasinya. Contoh di Amerika, Reform Baptis justru menolak PSBB dalam ibadah. Apakah hal ini adalah dari keinginan bujukan setan yang menentang kedaulatan Allah? Terima kasih, Pak. Iya. Nah, bicara soal ini cukup panjang lebar, saudara ya. Yang saya mau tegaskan adalah memang pemerintah berasal dari Allah. Dan pemerintah yang berasal dari Allah itu disebut bahkan di ayat keempat, itu sebagai hamba Allah. Pemerintah itu adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan menghukum mereka. Jadi sebetulnya yang namanya pemerintah itu ini pemerintah secara umum ya, entah itu kafir, entah itu bertuhan, entah tidak bertuhan. Semua pemerintah itu punya kewajiban apa yang sama? Melindungi rakyatnya. Itu kewajiban pemerintah, itu secara anugerah umum. Semua pemerintah di seluruh dunia punya kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Jadi kalau ada pemerintah yang tidak lagi melindungi rakyatnya, itu sudah pemerintah yang namanya apa? Menyalahgunakan wewenang atau mandat yang Tuhan berikan untuk mereka menjalankan itu dengan bertanggung jawab, dan mereka sudah menyalahgunakan itu. Maka pemerintah seperti itu, kalau dia menyalahgunakan suatu mandat yang daripada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang melawan kebenaran yang secara anugerah umum, yaitu tadi misalnya menindas rakyat, maka pemerintah semacam itu harus dikritik. Jadi saya tidak katakan bahwa kalau pemerintah berasal dari Tuhan,
semua benar semua. Karena semua berasal dari Tuhan. Tidak ada pemerintah yang nggak benar. Dan kalau dia menjalankan yang tidak benar, kita wajib sebagai warga negara untuk memberikan kritikan. Tentunya dengan jalur-jalur yang benar ya, bukan pakai gaya demo-demo merusak ya dan sebagainya, bukan itu. Tapi dengan jalur-jalur konstitusional. Oke. Tapi pemerintah yang biarpun tidak bertuhan, kalau dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemerintah untuk melindungi rakyatnya, ini cuma satu sisi yang saya sebut ya tadi ya, melindungi rakyat. Maka kita sebagai warga negara pun tetap harus taat kepada pemerintah yang di atas kita yang menjalankan tanggung jawabnya. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana kalau pemerintah itu menjalankan tangan besi, lalu membunuhi orang-orang yang melawan pemerintah dan sebagainya? Ya, itu suatu juga tanggung jawab pemerintah untuk dia menjalankan kebijakan pemerintahnya. Dan itu amat sangat relatif karena itu sudah masuk yang di dalam era yang namanya politik. Nah, kalau sudah masuk dalam era politik, politik itu bisa kiri benar, kanan benar. Ya, maju benar, mundur benar. Bisa kiri salah, kanan salah. Jadi bisa hari ini putih, besok bisa hitam. Itu politik. Jadi dalam hal ini, wah ini nanti bicara panjang lebar ya. Ya nanti kita bicara Trump, bicara Biden, bicara apa segala macam. Sudah saya nggak mau bicara itu sudah. Nah itu nanti aja kapan-kapan bicara soal bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga negara di dunia ini. Nah, itu menarik juga itu. Oke. Pandi, sedikit saja sebelum terakhir ini kan sudah hampir jam 9 ya. Surabaya. Pak, kalau bicara tentang kedaulatan Allah, itu tidak bisa lepas seperti rel ya. Karena ilustrasi rel yang sejajar itu sangat menarik, Pak. Sangat bisa memberikan satu kita titik temu antara kedaulatan Allah, antara tanggung jawab, antara kita, dan seterusnya gitu, Pak. Cuma secara ordo kan dia ada di atas. Nah, itu yang menjadi, kalau kita sudah berpegang kepada kedaulatan Allah ya, ya udah, orang dia mau itu terjadi, memang mau protes kan gitu ya. Itu saja, thank you. Iya, ya bagus. Memang saya kasih itu ilustrasi seperti rel itu. Jadi tanggung jawab manusia ada rel sendiri, kedaulatan Allah ada rel sendiri. Dan dua rel kereta api itu selalu sejajar dan tidak pernah mendekat dan tidak pernah menjauh, selalu sejajar terus. Tapi memang rel kedaulatan Allah di atas rel tanggung jawab manusia. Itu benar. Jadi tanggung jawab manusia tidak pernah lenyap. Saudara jangan pikir gara-gara kedaulatan Allah manusia tidak usah bertanggung jawab. Atau manusia bertanggung jawab, Allah tidak berdaulat. Bukan. Dua-dua ada. Kedaulatan Allah 100% ada. Tanggung jawab manusia juga 100% ada. Ya, tapi ini sudah hampir selesai. Jadi harus kesimpulan ya. Oke, saya simpulkan, puji Tuhan. Hari ini kita belajar menerima tentang kedaulatan Allah sepenuhnya atas segala kejadian. Termasuk nanti masuk pada kejadian terjadinya setan. Saya percaya terjadinya setan tidak di luar kedaulatan Allah. Ya, atau tidak merupakan kesalahan di dalam rancangan Allah.
terjadinya setan itu bukan kesalahan dalam rancangan Allah. Termasuk tadi saya katakan Habil dibunuh oleh Kain, itu bukan berarti Allah lepas tangan dan Allah tidak mau ikut-ikut campur masalah Kain membunuh Habil. Saya percaya 100% Habil dibunuh Kain itu di dalam kedaulatan Allah sepenuhnya. Tapi ada orang bilang, kok jahat Allah berbuat seperti itu atau menetapkan kejadian seperti itu pada Habil. Nah, nanti dulu kita akan bahas minggu depan ya, untuk menyelesaikan, menuntaskan akan ini hal-hal yang kita, ini berkelanjutan ya pembicaraannya. Saya rencananya saya sudah merencanakan kira-kira 15 session kita membahas mengenai setan ini. Jadi mungkin itu sama dengan 1 semester ya, 15 session itu. Ya, Tuhan berkati. Oke. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah terlibat semuanya. Saya akan tutup dalam doa ya, sebelum kita nanti menyapa semuanya, saling menyapa semua. Bapa yang di surga, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan memberi kami suatu paradigma yang merupakan kebenaran Alkitab seutuhnya dan 100% mutlak dan benar, yaitu Allah berdaulat atas segala sesuatu tanpa terkecuali. Kami serahkan ya Tuhan supaya pemahaman ini tidak membuat kami menjadi fatalisme dan membuat kami menghapus tanggung jawab manusia. Ternyata Tuhan juga mengingatkan kepada kami, meskipun Allah berdaulat atas segala sesuatu, tapi tanggung jawab manusia mengerti akan keberadaan dan keagungan dan kebesaran dan kemuliaan dan kedaulatan Allah yang maha sempurna ini. Kami serahkan doa kami serahkan untuk pembahasan selanjutnya. Biarlah kami semua boleh makin belajar memahami dan makin mengenal Allah yang benar-benar Allah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh acara ini, dan Tuhan yang menyempurnakan dalam kehidupan masing-masing. Kami juga mohon berkat untuk seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada, baik yang mengikuti Zoom, mengikuti YouTube, mengikuti aplikasi radio RMC di website juga. Tuhan berkati semuanya, dan juga untuk semua rekan yang ada di studio, Tuhan juga berkati semuanya. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.